Shalom, selamat pagi adik-adik remaja. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah remaja hari ini dengan tema suksesi kepemimpinan. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian, dan bahkan kita akan bersama-sama mendengarkan akan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita berdiri, kita puji Tuhan bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita masuk dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama adik-adik remaja kita angkat pujian bagi Dia. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
adik-adik remaja yang sama dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kesetiaan dan kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami pahami, dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami menjadikan firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati mulut bibir hamba-Mu dalam menguraikan akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik remaja yang sama dikasihi dalam Tuhan, ya, pembacaan kita hari ini dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Kakak Vina enggak baca semua ayat. Kakak Vina cuman baca ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titaku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Amin firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini, Tuhan memilih pemimpin. Tuhan memilih pemimpin. Ya, adik-adik remaja yang sama dikasihi dalam Tuhan, ketika bangsa Israel telah tiba di tepi sungai Yordan hendak memasuki tanah Kanaan, di situ Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa hendaklah engkau naik ke atas gunung Nebo. Apa yang dilakukan Musa di atas gunung Nebo? Nah, ini dalam pembacaan kita ayat sebelumnya tadi, ayat 12, bahwa Tuhan menyuruh Musa ini naik supaya dia melihat indahnya tanah Kanaan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan katakan, Musa, lihat muka saja ini bagaimana indahnya tanah yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Setelah kau melihatnya, engkau akan dikumpulkan bersama dengan leluhurmu. Sebab kau tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mengapa Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan? Ya, adik-adik masih ada yang ingat apa penyebabnya sehingga Musa ini tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan? Ya, saya hendak mengingatkan kembali yang mungkin saat ini lupa. Ya, coba buka kitabnya, kitab Bilangan pasal 20. Di situ bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun di Sin, ya, mereka ini kehausan. Mereka marah-marah, mereka merengek-merengek kepada Musa. Kemudian Musa dan Harun ini datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, apa yang harus kami lakukan buat bangsa ini? Mereka kehausan. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa, ambil tongkatmu dan panggil semua bangsa Israel, kemudian engkau berbicara kepada bukit batu itu dan bukit batu itu akan mengeluarkan air dan bangsa Israel akan minum bersama dengan ternaknya. Kemudian Musa ini
mengambil tongkatnya dan dia mengumpulkan semua bangsa Israel. Kemudian dia memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Tuhan tidak mengatakan kepada Musa, pukul. Tetapi Tuhan cuma mengingatkan Musa untuk berbicara. Tetapi Musa ini memukul sebanyak 2 kali. Kemudian lebih fatalnya lagi, ya, Musa ini seolah-olah mengambil otoritas Tuhan. Ya, lebih fatal dia mengatakan seperti ini, hai orang durhaka, apakah kami harus memberikan engkau minum dari dalam bukit batu ini? Ya, seolah-olah Musa ini tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan, padahal sudah banyak hal yang Tuhan lakukan pada Musa bersama dengan bangsa Israel. Ini merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Ya. Musa tidak menjaga kekudusan Tuhan di depan umatnya. Sehingga Tuhan mengatakan di situ, engkau tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam tanah perjanjian. Nah, itu sebabnya mengapa Musa tidak menginjakkan kaki ke dalam tanah Kanaan. Nah, sudah jelaskan? Ya. Kita lanjut pada cerita kita pada saat ini. Ketika diberitahukan kepada Musa bahwa engkau tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan, itu tidak membuat Musa untuk sedih, tidak membuat Musa untuk mengatakan kepada Tuhan, tidak adakah pertimbangan ini Tuhan? Masa saya yang temani bangsa Israel sepanjang perjalanan, saya tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan? Musa tidak memikirkan itu, Musa tidak mengatakan hal itu, tetapi paling jelas dalam bacaan kita yang dipertanyakan Musa bahwa dia mengatakan seperti ini. Tuhan Allah Roh yang hidup, ya. Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, ya. Kepadamu saya percaya. Tuhan akan memilih seorang pemimpin yang akan memimpin umatmu. Umatmu ini siapa? Bangsa Israel yang akan memimpin masuk dan keluarnya. Yang dipikirkan oleh Musa adalah umat Tuhan, siapa yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel setelah Musa. Ya. Nah, dalam yang saya baca tadi terakhir, kemudian Tuhan mengatakan panggillah Yosua. Dia yang akan menjadi penggantimu. Dan Yosua ini tahu kalau menjadi seorang pemimpin itu tidak berat, tidak ringan, sangat berat. Ya. Tetapi Yosua ini percaya bahwa ketika Tuhan memilih saya, berarti Tuhan akan selalu bersama dengan saya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya. Nah, adik-adik remaja, apa hal yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Kita tidak melihat kepada Musa, kita tidak melihat kepada Yosua, tetapi kita mau melihat bagaimana otoritas Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, tema kita mengatakan Tuhan memilih pemimpin. Ya, ada 2 hal yang hendak kita capai. Pertama, bahwa Tuhan telah mempersiapkan orang yang akan dipilihnya untuk memimpin umatnya. Tuhan telah mempersiapkan. Tuhan tahu siapa yang baik menjadi pemimpin seperti ini. Siapa yang cocok, siapa yang bisa, siapa yang mampu. Tuhan tahu setiap kemampuan kita. Ya, adik-adik coba kita bayangkan. Ya, atau adik-adik bisa buka di YouTube. Ada banyak pergantian pemimpin tidak berjalan dengan baik. Ya. Karena kadang pemimpin yang mau diganti ini ya belum bersiap untuk diganti. Dan orang yang mau menggantikan dia calon, dia sudah tidak sabar untuk mau menggantikan yang di atas. Ya, karena mereka tidak menyadari bahwa kita ini sebagai pemimpin, manusia sebagai pemimpin itu hanyalah wakil dari Tuhan yang sewaktu-waktu bisa saja diganti kapan waktunya. Yang pemimpin seutuhnya ialah Tuhan. Kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ya. Adik-adik, ya, kita melihat dari Musa, ketika Musa ini memimpin bangsa Israel, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mau sebagai pemimpin, kita adalah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, baiklah kita melakukan pekerjaan itu dengan tekun, dengan setia. Ya. Karena pekerjaan itu telah diberikan kepada kita. Ya. Tuhan percayakan kepada kita. Sebaiknya kita menggunakan kesempatan itu dengan baik, memberikan yang terbaik. Ya.
Kalau toh pada saat ini adik-adik remaja mengatakan, Kak Vina saya kan enggak jadi pemimpin Ji, saya sebagai anggota Ji. Iya. Toh kalau kita sebagai anggota, baiklah kita, ya. Bukan cuma sebagai pemimpin saja kita mempertontonkan begini loh menjadi anak-anak Tuhan, begini loh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Anggota juga, ya. Kita juga sebagai anggota, baiklah kita mempertontonkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Memperlihatkan sikap kita yang baik, ya. Karena Tuhan katakan seperti ini, kamu harus berbeda dengan dunia ini. Apa yang harus kita pertontonkan supaya kita berbeda dengan dunia yang lain? Ya, orang-orang yang dikuasai oleh daging. Nah, kita harus hidup di tengah-tengah mereka, menjadi garam dan terang bagi mereka, menjadi pelita bagi mereka. Ini yang dibutuhkan dari pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya. Kalau masalah untuk tahu saja isi Alkitab, ya bisa saja dibaca, bisa didengarkan dari YouTube. Tetapi untuk mempertontonkan menjadi anak Tuhan itu tidak semua orang bisa. Dan ini yang dituntut bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya, anak-anak Tuhan bahwa saya ini tidak cuma dituntut oleh guru saya, kakak-kakak saya di guru sekolah minggu bahwa harus rajin gereja. Tidak, yang dituntut Tuhan dari kita itu bagaimana kita selalu mempertontonkan sikap yang takut akan Tuhan. Iya. Tidak hanya sebagai pemimpin supaya kita mempertontonkan, tidak. Anggota pun, ya. Walau saat ini kita belum menjadi pemimpin, cuman anggota dalam kelas mungkin atau di sebuah organisasi, jangan itu yang menjadi ukuran kita bahwa belum pika saja di pemimpin, Kak, jadi biar begini-begini dulu. Oh tidak, mari kita persiapkan diri kita untuk meraih masa depan, ya. Tidak tahu besok Tuhan mau pakai kita, persiapkan diri kita menjadi seorang remaja yang takut akan Tuhan, iya. Yang selalu mempertontonkan sikap tingkah lakunya, tidak hanya rajin beribadah, tapi bagaimana kita mengasihi setiap orang. Bukan karena kita seiman, kita seagama, tetapi siapapun yang kita temui, Tuhan tuntut kita untuk mengasihi semua orang. Yang kedua, ketika Tuhan memilih kita menjadi seorang pemimpin, iya, kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Iya. Siapa sih Yosua, teman-teman? Pasti Yosua punya keterbatasan, ya. Musa juga punya keterbatasan, tetapi dia mau menjadi seorang pemimpin, dia mau dipakai oleh Tuhan karena dia percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan saya di dalam menjalankan tugas ini. Nah, adik-adik remaja juga yang hendak naik ke PPGT, bergabung bersama dengan PPGT atau yang pada saat ini sudah ikut katekisasi dan masih ikut beribadah bersama dengan adik-adik remaja, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita bahwa kenapa saya mau takut, ya. Ketika Tuhan memilih saya, ketika Tuhan mau pakai saya, berarti Tuhan selalu bersama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu adik-adik remaja jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu memegang tangan kita. Ya, apapun yang kita kerjakan, ada Tuhan bersama dengan kita. Untuk itu jangan pernah takut dalam mempertontonkan kebenaran, mempertontonkan sikap takut akan Tuhan, karena setiap orang yang benar, Tuhan selalu ada di pihaknya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik remaja, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Oktavina. Biarlah firman Tuhan tadi yang telah kita dengarkan bersama-sama itu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur bagi Dia. Dalam firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, berilah yang baik. Maka berilah sekarang, Tuhan
Doa persembahan akan dirangkaikan dengan doa syafaat. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita tenangkan hati kita. Ya, kita datang mengucap syukur kepada Tuhan dan membawa setiap harapan kita dan pergumulan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, betapa kami bersyukur dan bersukacita punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak melihat kesetiaan kami, tetapi kasih-Mu, berkat-Mu terus Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah menaikkan segala pujian kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini menjadi pegangan, menjadi kekuatan dan meneguhkan kami sebagai anak-anak remaja dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Tuhan tahu setiap kehidupan kami, Tuhan tahu setiap keterbatasan kami dan kelebihan kami. Tetapi ketika Tuhan mau pakai kami, Tuhan akan selalu bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak Tuhan, biarlah anak-anak selalu dan terus menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu mempertontonkan sikap, memperlihatkan teladan sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat adik-adik remaja dalam masa pendidikan mereka. Mari Tuhan Engkau kuatkan mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan. Biarlah mereka terus tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, terus belajar ya Tuhan. Dan apa yang dicita-citakan oleh mereka ya Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka akan meraih masa depan mereka yang penuh ceria. Dan mereka mendapatkan masa depan mereka dengan sukses. Itu semua Tuhan dapat mereka raih bukan karena kuat dan hebat mereka, tetapi mereka terus mengandalkan Tuhan dan Tuhan selalu membukakan jalan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati segenap orang tua, opa, oma, bahkan segenap keluarga yang selalu mendampingi adik-adik remaja dalam menjalani kehidupan ini. Engkau berikan umur panjang kepada orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan mereka hari lepas hari. Biarlah mereka terus merasakan kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam langkah kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat orang tua atau anak-anak remaja yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah mereka, mari Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh melakukan kembali aktivitas mereka seperti hari-hari yang lalu. Ya Tuhan, berkati buat anak-anak remaja, bahkan orang tua yang sepanjang minggu ini Tuhan mendapatkan pertambahan usia. Terima kasih berkat-Mu Tuhan buat mereka. Mari Tuhan terus memberkati mereka dalam menjalani usia yang baru. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan kekuatan, kebijaksanaan. Biarlah mereka dalam memerintah bangsa kami, bangsa Indonesia, khususnya kota Makassar ini, penuh tanggung jawab, dan kami sebagai anak-anak Tuhan selalu bersukacita, bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami pada saat ini, di mana COVID-19 Tuhan masih tetap menggerogoti kehidupan kami. Tuhan, ada ketakutan dalam diri kami, ada kekhawatiran dalam diri kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Bahkan mungkin banyak anak-anak Tuhan yang pada saat ini kehilangan orang yang disayangi, kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Ya Tuhan, di manakah kami mendapatkan kekuatan selain di dalam Tuhan? Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Untuk itu Tuhan, mari Tuhan lihat setiap kehidupan kami. Mari Tuhan memberikan selalu apa yang kami butuhkan dalam setiap langkah kehidupan kami ini. Ya Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan selalu memberkati persembahan kami ini. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka ya Tuhan. Biarlah kami guru-guru sekolah minggu terus tetap setia dalam menjalankan tugas dan pelayanan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami ya Tuhan yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja, menutup ibadah kita, kakak mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan, pekerja Kristus. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kita berdoa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Saya, Kakak Nova dan Kakak Vina mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.